pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pengen hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pelaku penyanderaan terhadap gadis di bawah umur di Desa Sungai Turak Dalam, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditembak mati oleh polisi. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Banjarmasin disebabkan terkendalanya pendistribusian akibat jalan rusak. Pihak terkait diharapkan segera memberikan solusi agar pendistribusian gas bersubsidi di Kota Banjarmasin bisa kembali lancar. Warga Simpang Pengambangan, Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan rusak di kawasan setempat dan meminta pemerintah memperbaikinya. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Banjarmasin disebabkan terkendalanya pendistribusian akibat jalan rusak. Pihak terkait diharapkan segera memberikan solusi agar pendistribusian gas bersubsidi di Kota Banjarmasin bisa kembali lancar. Ketua Hiswana Migas Kalsel Saibani menyatakan, tingginya permintaan gas LPG 3 kg di Banjarmasin tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya karena pendistribusian gas bersubsidi tersebut terkendala oleh akses Jalan Gubernur Sarkawi yang rusak akibat banjir pada beberapa waktu lalu. Ia berharap pihak terkait seperti Dinas PUPR dan Balai Pelaksana Jalan memberikan solusi seperti mengarahkan pendistribusian melalui akses alternatif lain. Sementara menanggapi terkait melonjaknya harga gas LPG 3 kg di pedagang eceran, Saibani sangat menyayangkan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga miskin malah diperjualbelikan. Ia berharap peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengatur pendistribusian gas LPG kepada masyarakat yang berhak harus benar-benar merata dan tepat sasaran. Suplai kita ke masyarakat tidak bisa maksimal. Maka dalam kesempatan ini kami dari Hiswana Migas meminta kepada instansi terkait khususnya PUPR atau pengelola balai jalan ini memberikan solusi jangka pendek. Jalan mana yang bisa kami lewati untuk bisa memutus mata rantai distribusi LPG semakin cepat. Jadi sekarang betul di lapangan terjadi lonjakan permintaan masyarakat karena memang distribusinya tidak maksimal. Memang kita kalau seperti itu memang dengan kacamata seperti ini khususnya ya artinya rapat, artinya stakeholder baik pemerintah provinsi juga Pertamina ataupun Hiswana Migas ataupun stakeholder lainnya khusus kepolisian. Artinya kalau kita bisa balik atau ternyata kalau hanya infrastruktur misalnya rusak, tentu kita terkesan tidak punya kegiatan yang cepat. Dan seperti itu. Kalau misalnya ini kan rapat lah istilahnya kan, elemen-elemen yang mempunyai peranan seperti Pertamina juga, seperti kepolisian juga, seperti stakeholder lainnya. Artinya jangan sampai masyarakat yang susah ini gas yang melambung tinggi yang tidak yang bervariasi ya. Walaupun ada tapi mahal kan juga cukup merepotkan bagi masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di Banjarmasin, sejumlah pihak juga mendesak pemerintah setempat bersama DPRD, Hiswana Migas dan pihak terkait lainnya segera melakukan rapat untuk mencari solusinya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga Simpang Pengambangan, Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan rusak di kawasan setempat
dan meminta pemerintah memperbaikinya. Inilah jalan rusak yang dikeluhkan oleh warga Simpang Pengambangan, Banjarmasin Timur. Jalan sepanjang 300 meter di bantaran sungai ini tampak sudah sangat memprihatinkan. Akses satu-satunya bagi warga RT 9, 10, dan RT 28 ini sudah rusak selama belasan tahun dan sering terendam saat air sungai pasang. Ketua RT 10 Jumaat mengatakan dari 300 meter jalan rusak, 150 meter sudah diperbaiki oleh pemerintah Kalsel melalui pembangunan jalan titian. Sementara 150 meter lagi masih rusak parah. Dulu lun waktu rencananya ada apa untuk 2021 jauh. 2021. Dia tagad digawe jalan. Jakoman tak mudah-mudahan kan lakas gawe kan oleh Temko kan. Harapan warga kami itu kan 3 IT ini kan 28 10 9. oh di situ yang rusak lah. Itu. Rusak parah sana. Ini kan terlihat sudah ada dibaiki, Paman. Ya. Ini dari swadaya masyarakat atau gimana, Paman? Kerjanya. Kerjanya tuh gotong royong aja. Gotong royong aja. Tanpa ada upah gotong royong. Jadi yang baik ini sementara ini ada RT berapa aja, Paman? IT 910 aja. 910, tapi ya separuh lagi yang belum, Paman. Oh lagi ada IT 28 mau lagi. Warga setempat berharap Pemkot Banjarmasin memperbaiki sisa jalan rusak tersebut di tahun 2021 ini. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sepuluh jembatan di sepanjang kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur dibongkar oleh tim Satgas Normalisasi Sungai karena menghambat aliran sungai. Pencegahan banjir di Banjarmasin melalui normalisasi sungai terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Melalui tim Satgas Normalisasi Sungai, 10 jembatan di kawasan Ahmad Yani pun terpaksa dibongkar karena menghambat aliran sungai. Ketua Satgas Normalisasi Sungai Doyo Putjadi mengatakan semua bangunan yang menghambat aliran sungai harus dibongkar. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam melakukan pembongkaran. Walaupun yang melakukan pelanggaran merupakan instansi pemerintahan sendiri, tetap akan dibongkar. Pasang air normal lah, masih di bawah. Nah, sehingga ketika terjadi banjir tentunya jembatan ini akan menghalangi. Apalagi ketika rendah itu otomatis sampah akan menumpuk, tanah akan menumpuk. Nah, sehingga praktis air tidak bisa mengalir. Ini kendalanya. Oleh sebab itu maka kebijakan tim untuk segera melakukan pembongkaran terhadap jembatan kayak ini. Punya siapapun akan bongkar, risiko apapun ya kami lakukan. Ini sudah tugas kita. Dan kesepakatan pembongkaran bukan kesepakatan Pak Wali Kota Ibu Sini, bukan. Itu kesepakatan bersama. Itu jadi Satgas Normalisasi Sungai bukan milik Pemko sekarang. Ini milik bersama masyarakat. Semua mendukung, bukan hanya milik Pemko. Hingga kini tim Satgas Normalisasi Sungai juga masih mensiagakan 2 alat berat di kawasan Jalan Ahmad Yani untuk melanjutkan pembongkaran bangunan lainnya yang juga menghambat aliran sungai. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.